Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Ikhwah sekalian, a'azzanallahu jami'an bil Islam was sunnah. Setelah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh ikhwah sekalian yang telah berpartisipasi, baik mereka yang menyediakan fasilitas, telah memberikan andil agar terlaksana pengajian ini. Mudah-mudahan bahkan termasuk yang hadir dan juga pernah mengajak temannya untuk hadir pengajian, mudah-mudahan semuanya menjadi amal kebaikan kita semua. Dan ikhwas sekalian, seperti disampaikan tadi, yang namanya dai itu tidak harus hafal Al-Quran, ya kan? Memang tidak harus dengerin Allah Ta'ala, dengerin gitu, kayak orang mau diruqyah. Nah, bahkan banyak sekali orang yang terbuka hatinya karena terajak oleh orang yang memang taraf pemikirannya sama. Kalau kita perhatikan pengajian-pengajian yang banyak bahkan makmur didatangi oleh orang-orang yang baru ngaji, siapa yang datangi mereka? Kemampuan ustaz terbatas sekali. Ya, masih harus belajar, nanti ada pertemuan, nanti ngisi pengajian di sana. Semua pengajian banyak sekali yang hadir. Siapa yang bawa? Ternyata memang tidak lepas dari jasa orang-orang yang tidak dikenal. Tidak dikenal oleh orang, tapi Allah Subhanahu wa taala tidak akan melupakan perbuatan baik setiap hambanya. Ketika datang seorang ke dalam pengajian tanpa sengaja memang ada orang datang tanpa sengaja pengajian. Ya ada. Di dalam hadis disebutkan Allah Subhanahu wa taala memiliki malaikat. Ini kayak kekerasan gitu. Dalam sebuah hadis dikatakan Allah Subhanahu wa taala memiliki malaikat yang tugasnya mencatat perbuatan hamba-hambanya. Ternyata setelah para malaikat berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala, hadis ini kalau tidak salah dalam Sahih Muslim. Malaikat berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala, kata malaikat, kami telah mendapatkan seorang yang duduk di majelis ini. Maka Allah Subhanahu wa taala mempersaksikan mereka telah mendapatkan rahmat-Mu. Malaikat protes. Di antara mereka ada yang datang tidak sengaja. Innama ja'a li hajah. Sungguhnya dia datang cuma kebetulan karena ada keperluan saja. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Hum qaumun la yashqa ma'ahum jalisuhum. Mereka ini adalah orang yang tidak bakal merugikan orang lain. Artinya kalau berteman dengan orang-orang yang datang di majelis ilmu itu, mereka tidak akan rugi. Datang ke pengajian karena diajak, coba-coba dulu ustaznya, siapa tahu enak nasinya. Datang ngantuk-ngantuk jadi gak masalah. Insya Allah kalau jumlahnya besar gak ketahuan yang ngantuk siapa ya.
Akan tetapi ikhwas sekalian, yang kita harapkan dengan kita hadir kemudian mendengarkan ayat-ayat Allah dibacakan, hadis-hadis Nabi SAW kita dengarkan, dan kita berharap dengan pemahaman yang benar kita semakin bisa menjadikan ibadah kita lebih bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Usia kita terbatas. Usia kita tidak banyak. Orang yang cerdas adalah orang yang memanfaatkan modal sedikit untuk sesuatu yang bernilai. Kita bayangkan orang yang punya modal banyak kalau tidak bisa memanfaatkan rugi. Lalu bagaimana dengan orang yang tidak punya modal sama sekali? Oleh karena ikhlas sekalian, berhubungan dengan datangnya bulan Ramadan, kita katakan orang yang paling beruntung dengan datangnya bulan Ramadan adalah orang yang berilmu. Itu jelas. Sebagaimana antum perhatikan orang-orang yang melaksanakan ibadah haji, macam-macam kan bentuknya orang ibadah haji. Ada yang foto-fotoan, ya, pakai spanduk, jalan-jalan, pakai kur, meskipun yang baca Al-Quran, ya. Atau bayangkan seperti itu, bahkan pacaran haji. Saya tahu 2005 haji, ada seorang jamaah haji Indonesia, dia haji baru kita, telepon-teleponan sama ceweknya. Terbayangkan di Mina. Haji ya ikhwan, haji Islam itu tidak akan terganti lagi. Kalau seandainya dia haji berkali-kali, haji yang wajib adalah haji yang pertama, ya kan? Nah, pacaran itu. Terbayangkan, ini haji. Lalu bagaimana dengan bulan puasa yang terulang tiap tahun sehingga orang yang tidak berilmu hanya ikut-ikutan saja? Kan seperti itu. Oleh karenanya saya katakan, orang yang paling beruntung dengan datangnya bulan Ramadan adalah orang yang berilmu. Kita sering mendengarkan bahwa bulan Ramadan digandakan pahalanya. Orang yang beramal lebih ringan karena setan dibelenggu. Baik, akan tetapi kita harus tahu, apakah setiap orang yang lewat dari bulan Ramadan berhasil? Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau ketika keluar dari bulan Ramadan, beliau mengatakan, "Man hadzal maqbulu minna fanuhanni wa man hadzal mahrumu minna fanu'azzi." Siapa di antara kita yang pantas untuk diberi ucapan selamat karena diterima oleh Allah amalnya di bulan Ramadan, dan siapa pula orang yang pantas diberikan ucapan bela sungkawa karena dia gagal di bulan Ramadan. Antum bayangkan bulan Ramadan banyak ampunan, amal banyak dilipat gandakan pahalanya, tapi ada orang yang keluar dari bulan Ramadan tidak ada perubahan sama sekali. Dan saya katakan ikhwas sekalian, ini bukan berarti kita nyombong atau berbangga kita sudah ngaji. Itu adalah kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ikhwas sekalian perlu dipahami bahwa seseorang tidak ada yang bisa menjamin dirinya lebih baik dari orang lain. Sekedar seseorang memiliki nasab yang baik, tinggal di daerah yang baik, atau dilebihkan bisa menghafal Al-Quran atau menghafal hadis atau kenal dengan para ulama, belum jaminan untuk menjadi sosok yang lepas dan menjadi orang yang paling sempurna. Oleh karena ikhwas sekalian, kita berharap dengan usaha kita belajar dan terus menggali ilmu, membaca Al-Quran dan hadis Nabi SAW dengan pemahaman para ulama, kita ingin menjadi orang yang benar-benar diridhai Allah Subhanahu wa taala. Tapi ikhwas sekalian, di bulan Ramadan kenapa kita ingin mengedepankan bagaimana para ulama salaf beribadah kepada Allah? Tidak bisa dipungkiri ketika ada di masyarakat kita secara khusus dan seluruh masyarakat secara umum di seluruh negara Indonesia di dunia, ketika memahami pemahaman salafus saleh, di antara mereka ada dua kubu yang sama-sama tidak benar. Pemahaman yang pertama mengatakan yang namanya salafi itu saya, selain saya juga salafi. Antum tahu kan? Barangkali sebagian antum pernah merasakan sampai yang ini masih foto-foto lah, wah nggak itu, nggak salafi gitu ya, nggak bisa apa nggak disalami. Nah ini kalau seandainya menyikapi orang yang perlu ditegur atau perlu diingatkan barangkali benar, akan tetapi tidak semua orang pas untuk dikatakan seperti itu. Sebagian orang memang mereka baru awal mengenal sunnah Nabi SAW. Ketika belajar, semangat belajar, kemudian sholat 5 waktu dijaga, langsung didabrak seperti itu, langsung lari nggak sholat jamaah lagi. Sholat lewat depan orang sholat tidak sengaja, langsung ditampil kemudian ditendang.
Ada orang yang seperti itu memang. Tendang. Mending dia mau sholat jamaah, sekarang baru mau sholat jamaah di situ kan. Ini yang disebut oleh Rasulullah SAW, inna minkum munafirin. Sesungguhnya sebagian di antara kalian ada orang yang membuat lagi dari Islam, dari sunnah Nabi SAW. Ini hadis ini disebutkan kepada Mu'adz bin Jabal ketika beliau sholat kepanjangan. Ini sholat kepanjangan aja membuat orang sebagian gerah. Gimana kalau orang yang nggak biasa sholat, sholatnya dipanjangin? Orang yang sholat 11 rakaat, salib yang 23. Tapi pas kali ini poros pertama, poros berikutnya atau titik berikutnya adalah orang yang kopi dengan sunnah, kopi dengan kata-kata salaf. Ketika disebutkan ulama salaf ada kayak gitu, kamu salaf wahai itu. Ini banyak sekali seperti ini. Bahkan tidak jarang ketika antum datang dari Saudi, antum dikatakan sampai sudah berubah agama belum? Memang agamanya apa? Dan ini ikhwah sekalian, dua titik yang sama-sama berbeda tapi sama-sama salahnya. Sehingga yang seperti ini harus diluruskan. Bagaimana caranya? Adalah dengan berdakwah dengan cara yang benar. Oleh karena ikhwah sekalian, di dalam memahami Al-Quran, memahami hadis Nabi SAW merupakan sebuah keharusan untuk kembali kepada pemahaman para ulama. Ulama yang paling ulama adalah ulama yang hidup bersama Nabi SAW. Kalau ada orang yang memahami Al-Quran dengan pemahaman otaknya sendiri, tidak menutup kemungkinan dia menjadi orang yang kufur. Entah kufurnya betul-betul kufur, seperti di Indonesia ada yang mengatakan Quran ini perlu dikritisi. Ini orang-orang sebagian mengatakan semuanya jadi paham ya, Quran perlu dikritisi. Atau ada orang yang mengatakan bahwa Quran ini tidak lengkap, tidak sempurna. Atau ada orang yang mengatakan Quran ini berkata demikian, akan tapi dia pakai untuk kepentingan sendiri supaya pemahamannya terbeda. Siapa yang politikus? Tidak mesti politikus, semua orang bisa seperti ini. Kalau pemahamannya melenceng, akhirnya ditarik kiri ayat Al-Qurannya, akhirnya, ini kan Al-Quran, ini kan hadis, akhirnya ngomong sembarangan. Jil itu. Jil. Tidak mesti jil. Bahkan semua orang bisa seperti itu. Yang jelas ikhwah sekalian, disebutkan di dalam Sunan An-Nasa'i Al-Kubra, salah satu bukti ketika orang memahami Al-Quran dengan pemahaman selain pemahamannya para ulama, dan akibatnya berbahaya sekali. Disebutkan bahwa ketika Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menjadi khalifah, muncullah orang-orang Khawarij, orang-orang pemberontak yang ingin menuntut agar Ali bin Abi Thalib menerapkan hukum Islam sesuai Al-Quran. Baik, apakah Ali bin Abi Thalib lebih tidak paham daripada mereka? Dalam riwayat At-Tabarani dan Musannaf Abdul Razzaq, mereka keluar untuk memberontak Ali bin Abi Thalib berjumlah 24.000. Dalam riwayat 6.000. Sampai ke tempat yang namanya Hawra, mereka masih siang kumpul dalam satu rumah, akan memberontak kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Maka salah seorang ulama dari kalangan sahabat yang betul-betul paham tentang tafsir Al-Quran minta izin kepada Amirul Mukminin. Siapa beliau? Abdullah bin Abbas. Beliau mengatakan, ya Amirul Mukminin, abrid bis-shalah la'alli ukallimu haula. Biarkan wahai Ali, wahai Amirul Mukminin, saya ingin ketemu dengan orang-orang pemberontak itu. Saya ingin mengajak dialog mereka. Apa syubhat, kerancuan dan pemikiran mereka yang membuat mereka ingin memberontak pada. Kata Ali bin Thalib, ana akhafuhum alaik, saya khawatir mereka akan mencelakai engkau wahai Ibn Abbas. Kemudian kata Ibn Abbas, tidak, insyaallah. Maka kata Ibn Abbas, maka aku pakai pakaian yang terbaik, aku sisir rambutku. Dalam riwayat dia membuat memakai pakaian yang indah, memakai pakaian hullah. Hullah itu pakaian di atas pakaian biasa untuk menyambut seorang tamu. Ketika datang Ibn Abbas kepada mereka, mereka protes. Wahai Ibn Abbas, apa ini? Karena mereka adalah orang-orang ahli ibadah, orang-orang yang zuhud, tidak suka dengan kemewahan dunia. Apa kata Ibn Abbas? Kenapa kalian mengingkari saya menggunakan pakaian hullah ini? Demi Allah, saya telah melihat Rasulullah SAW menggunakan hullah itu. Nah,
Selesai kan? Jawabannya menggunakan sunnah Nabi SAW. Kemudian istilahnya 1-0 ya. Nah, kemudian Ibn Abbas datang, mereka mengatakan, marhaban bin Abbas, apa yang membuat kau datang siang-siang hari ini? Kata Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, ataitukum min 'indi ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-muhajirin wal ansar. Aku datang dari sisi para sahabat Nabi al-muhajirin dan ansar. Wa min 'indi ibn 'ammi Nabi sallallahu alaihi wasallam wa sihri. Dan aku datang dari sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan merupakan menantu beliau. Alaihim nazala al-Qur'an fahum a'lamu bi ta'wilihi minkum. Mereka adalah orang-orang yang pernah mengalami turunnya Al-Quran sehingga mereka lebih paham daripada kalian. Wa laysa fikum minhum ahad, dan salah satu dari kalian saja tidak ada yang merupakan sahabat Nabi. Ini perkara Ibn Abbas. Perkataannya ringan, akan tetapi mendalam. Kemudian kata Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, anak ingin sampaikan perkataan mereka kepada kalian, dan aku ingin menyampaikan perkataan kalian kepada mereka menjadi media. Silahkan apa yang menurut kalian, nanti aku akan sampaikan kepada kalian. Iya. Kemudian kata Ibn Abbas, datang kepada beberapa orang utusan orang Khawarij. Mereka kemudian ingin mengajak berdialog. Kata Ibn Abbas, kalian punya apa? Apa yang membuat kalian ingin memberontak pada Ali? Kami punya 3 hal. Kata Ibn Abbas, silahkan. Pertama, Ali bin Abi Thalib hakama rijal fi amrillah. Ali bin Abi Thalib menyerahkan urusan perkara Allah kepada beberapa orang. Padahal Allah mengatakan inil hukmu illa lillah, tidak ada hukum kecuali hukum Allah Subhanahu wa taala. Antum lihat. Ini syubhat kan? Antum jangan bingung nanti. Nah, ini sejak zaman Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, menantu Rasulullah SAW, calon penghuni surga, sepupu beliau, orang yang paling paham tentang agama, mereka bantah dengan kata-kata Ali bin Abi Thalib tidak berhukum dengan hukum Allah, sehingga membuat mereka memberontak. Ini yang pertama. Ibn Abbas masih ada lagi, ya, yang kedua. Yang kedua, Ibn Abbas Ali bin Abi Thalib memerangi seseorang, tapi tidak mau menawan dan tidak mau mengambil rampasan perang. Yang dimaksudkan di sini adalah perang Jamal antara Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dengan Aisyah radhiyallahu anha. Baik, kata Ibn Abbas yang ketiga. Yang ketiga, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau maha nafsahu min amiril mukminin. Dia tidak mau dikatakan amirul mukminin. Kalau dia tidak mau dikatakan amirul mukminin, berarti dia amirul kafirin. Kalau dia bukan merupakan pemimpin orang-orang mukmin, berarti pemimpin orang-orang kafir. Subhat atau kerancuan yang mereka pahami seperti ini. Kata Ibn Abbas radhiyallahu anhu, kalian punya yang lebih dari itu? Tidak, cukup. Kemudian kata Ibn Abbas radhiyallahu anhu, apakah jika seandainya aku bacakan Al-Quran, kalian mau kembali, mau merujuk? Iya. Akhirnya Ibn Abbas mengatakan, pertama, kalian mengatakan bahwa Ali bin Abi Thalib telah menyerahkan urusan Allah kepada beberapa orang. Bagaimana pendapat kalian jika Allah sendiri yang telah menyerahkan urusan kepada beberapa orang? Masa? Iya. Coba, dalam sebuah ayat Allah menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu la taqtulus sayda wa antum hurum. Wahai orang yang beriman, janganlah kalian membunuh binatang buruan ketika antum dalam keadaan ihram. Faman qatalahu minkum muta'ammidan fajazaa'un mithlu ma qatala minan na'am yahkumu bihi dzawa 'adlin minkum. Barang siapa yang ternyata dia telah membunuh binatang buruan dengan sengaja, maka dia akan dihukumi dengan memberikan sembelihan atau hewan yang serupa. Siapa yang menghukumi? Dzawa 'adlin minkum, orang-orang terpercaya di antara kalian. Nah, coba lihat, Allah menyerahkan hukumnya kepada beberapa orang kan? Iya. Ada lagi. Kata Ibn Abbas radhiyallahu anhu, dalam firman Allah tentang masalah perceraian. Wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Kalau kalian khawatir akan terjadi perceraian, akan terpecah hidup pernikahan, maka utus satu utusan dari kaum laki-laki pihak suami, utus satu orang dari pihak perempuan untuk mendamaikan.
Coba lihat, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mendamaikan dengan urusan siapa? Beberapa orang. Kata Ibn Abbas, mana yang lebih pantas untuk dimusyawarahkan dengan orang-orang? Apakah urusan kelinci atau urusan pertikaian kaum muslimin? Nah, kelinci maksudnya tadi orang yang membunuh binatang buruan ketika muhrim. Nah, kata mereka, oh ya jelas, nah itu masalah orang-orang mukminin yang bertikai. Tapi mana yang lebih pantas untuk dimusyawarahkan dengan kaum muslimin antara, ini dalam sini dikatakan bintul mar'ah. Bintul mar'ah artinya adalah kemaluan seorang wanita, maksudnya pernikahan. Mana yang lebih pantas dimusyawarahkan? Masalah pernikahan yang gampang atau urusan kaum muslimin yang banyak yang sedang bertikai? Oh iya, kata mereka, ya sudah. Baik. Kemudian berikutnya, masalah kalian mengatakan bahwa Amirul Mukminin memerangi akan tapi tidak mau menawan dan tidak mau mengambil rampasan perang. Maksudnya adalah perang Jamal. Nah, maka kata Ibn Abbas radhiyallahu anhu, saya katakan kepada kalian, apakah kalian menganggap ibu kalian Aisyah radhiyallahu anha halal sebagaimana rampasan perang dan tawanannya? Kalau kalian mengatakan iya, beliau halal, kalian kafir. Kalau kalian mengatakan beliau bukan ibu kami karena memerangi khalifah, kalian juga tetap kafir. Fa antum baina dhalalatain, kalian berada pada dua kesesatan. Kata mereka, labud dari makhraj, kalian harus mendatangkan solusi atau jalan keluar. Mereka nggak bisa ngomong. Kata Ibn Abbas, sudah selesai? Sudah. Yang terakhir, yang katanya Amirul Mukminin tidak mau disebut Amirul Mukminin, kalau tidak begitu berarti di Amirul Kafirin. Tapi saya sebutkan, kata Ibn Abbas, dalam perjanjian Hudaybiyah, Rasulullah SAW mengatakan kepada Ali bin Abi Thalib, "Uktub ya Ali, hadza ma salaha alaihi Muhammadur Rasulullah." Tulislah wahai Ali, inilah yang ditulis oleh Rasulullah SAW dari perjanjian dengan orang-orang Mekah. Kalau orang kafir, "Lau alimna annaka Rasulullah ma qatalna." Kalau kami mengakui bahwa kamu adalah utusan Allah, kami tidak usah memerangi kamu ya Muhammad. Uktub ismak wasmati, tulis namamu dan nama bapakmu. Nah, kata Rasulullah SAW, "Allahumma innaka la ta'lamu anni Rasulullah." Kata Rasulullah SAW, "Wahai Allah, sungguh Engkau mengetahui bahwa aku adalah Rasul." Uktub ya Ali, hadza ma salaha alaihi Muhammad bin Abdillah. Tulislah wahai Ali, ini adalah perjanjian yang dibuat oleh Muhammad bin Abdullah. Kata Ibn Abbas, mana yang lebih ringan? Orang yang tidak mau disebut Amirul Mukminin atau orang yang tidak mau disebut Nabi, padahal dia adalah Nabi. Akhirnya mereka mengatakan, iya sudah, kami nyesal. Faraja'a minhum 20,000. Dalam riwayat Tabarani dan juga Abdul Razzaq, maka yang tobat sampai 20.000. Dalam riwayat An-Nasa'i yang tobat 2.000. Yang 4.000 sisanya diperangi oleh Ali sampai mereka betul-betul diperang. Ini orang-orang Khawarij. Kita bayangkan bagaimana orang yang punya syubhat, yang punya pemikiran karena memahami Al-Quran dengan kemauan sendiri, bisa sampai jauh melenceng seperti ini. Ini kita tidak katakan bahwa orang Khawarij kafir, tidak. Para ulama mengatakan orang Khawarij mereka salah, akan tetapi mereka tidak dikatakan kafir. Toh memang mereka diperangi oleh Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib, tapi bukan karena kekufuran mereka, tapi karena kesalahan dan pembangkangan mereka. Yang jelas ikhwas sekalian, bagaimana bahayanya orang yang memahami Al-Quran dengan pemahaman sendiri. Kita lihat bagaimana jalan keluar ini didapatkan ketika mereka berdialog dengan ulama. Sekarang demikian ikhwas sekalian. Ada hadis Nabi SAW, ada Al-Quran tentang Ramadan, tentang ibadah dan secara Islam keseluruhan. Kalau kita serahkan kepada otak kita masing-masing, otak kita kan macam-macam ya. Otak dari Jawa enaknya segini aja, ini baik. Orang yang dari Afrika bilang enggak, itu enggak baik, menurut kami yang baik kayak gini. Baik. Bagaimana yang Islam diterapkan kalau memang masing-masing menganggap itu baik. Oleh karenanya ikhwas sekalian, memang tidak ada jalan keluar yang selamat selain menjadikan pemahaman para ulama sebagai pegangan dalam memahami dalil-dalil untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedikit yang dikerjakan akan tetapi bermakna lebih baik daripada banyak akan tetapi tidak ada maknanya sama sekali atau salah.
dalam sebuah perkataan para ulama, wa innal iqtisada fi sunnatin wa khairin khairun min wa innal iqtisada fi sunnatin wa khairin khairun saya lupa perkataannya itu min bid'atin wa syarr gitu. Artinya seorang bersikap ekonomis dalam sebuah sunnah dan kebaikan itu lebih baik daripada orang yang bersungguh-sungguh tapi dalam hal bid'ah dan kejelekan. Sedikit tapi sunnah itu lebih baik daripada banyak tapi tidak sunnah. Apalagi baik dan banyak. Yang sedikit tidak sunnah lagi, wah tilawah itu istilahnya. Sebagai kita tidak beruntung rezekinya. Wah di dunia nggak beruntung, di akhirat nggak beruntung juga. Untung dunia akhirat jangan begitu. Karena ya sekalian di bulan suci Ramadan yang akan datang kita berusaha untuk menjadikan bulan ini lebih baik dari bulan yang telah lewat. Kalau seandainya kita ingin bermuhasabah, introspeksi, menghitung-hitung Ramadan yang beberapa yang akan kita hadapi. Kalau usia kita 50 tahun, kemudian dikurangi 15 tahun untuk sampai ke usia balik, berarti sudah 35 Ramadan kita lewati. Kira-kira 35 Ramadan itu mana yang pantas untuk dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kita mengajak berpikir untuk semuanya. Tidak ada yang menjamin bahwa Ramadannya lebih baik dari Ramadan orang lain. Itu saya sudah mengajak, alhamdulillah orang awam itu tidak ada apa-apanya, tidak ada yang seperti itu. Tetapi ikhwas sekalian, kita semua saling mengisi dan mengingatkan agar ibadah kita betul-betul mencapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya sekedar semangat. Pokoknya ramai. Orang kampung saya kayak gini. Wah, akhirnya saya pernah dengar nih orang Indonesia katanya, karena di kampungnya biasa takbir keliling. Katanya di sebuah tempat di Saudi katanya mereka ada takbir keliling. Akhirnya ada hayat dibubarkan oleh buyar. Mereka anggap bahwa itu adalah ibadah. Semangat. Akan tetapi itu bukan salah satu dari nilai ibadah yang diberikan oleh Rasulullah SAW. Tapi kalau sekalian, apa yang akan kita sampaikan adalah sesuatu yang sudah kita ketahui barangkali. Akan tetapi kita ingin memberikan penyegaran dan sekedar mengingat apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah SAW dan diterapkan oleh para ulama. Dan pintu-pintu kebaikan banyak. Barangkali tidak semua orang mampu untuk mengerjakan semuanya. Dalam sebuah hadis dikatakan, "Man anfaqa zawjayn fi sabilillah nudiya min abwabil jannah ya Allah hada khair." Kata Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari dikatakan, barang siapa yang bisa menggabungkan dua amalan, dia akan dipanggil dari pintu surga. Wahai hamba Allah, ini adalah kebaikan. Faman kana min ahli shalah du'iya min babis shalah. Orang yang ahli sholat, dia akan dipanggil dari pintu sholat. Faman kana min ahli jihad du'iya min babil jihad. Orang yang ahli dalam jihad, dia akan dipanggil dari pintu jihad. Wa man kana min ahli shiyam du'iya min bab ar-rayyan. Orang yang ahli puasa dipanggil dari pintu ar-rayyan. Pintu khusus untuk orang-orang yang banyak melaksanakan puasa. Wa man kana min ahli shadaqah fahuwa du'iya min babi as-sadaqah. Barang siapa yang suka bersedekah, dia akan dipanggil dari pintu sedekah. Pintu surga ada yang lain, akan tapi ini ada contoh yang disebutkan 4 kali. Kata Abu Bakar radhiyallahu anhu, "Ya Rasulullah, bi abi anta wa ummi." Demi Allah ya Rasulullah, ma 'ala man yu'ya min tilkal abwab min darurah. Orang yang dipanggil dari satu pintu sudah cukup. Ya, kata Abu Bakar radhiyallahu anhu sudah disebutkan, ada yang dipanggil dari pintu puasa, ada yang dipanggil dari pintu jihad, pintu sholat, pintu sedekah. Kata Abu Bakar radhiyallahu anhu, dipanggil dari satu pintu sudah cukup, yang penting masuk surga kan gitu. Fahal yud'a ahadun min tilkal abwab kulliha. Apakah ada orang yang dipanggil dari semua pintu itu? Kata Rasulullah SAW, "Na'am wa arju an takuna minhum." Iya, dan aku harap engkau wahai Abu Bakar termasuk mereka yang dipanggil dari semua pintu. Dan antum tahu Abu Bakar radhiyallahu anhu calon penghuni surga, orang yang paling afdal langsung setelah Rasulullah SAW. Beliau adalah orang yang gigih dalam beramal. Antum sering mendengar bagaimana Abu Bakar radhiyallahu anhu ditanya oleh Rasulullah SAW di dalam kumpulan para sahabat, siapa yang sekarang sudah puasa? Abu Bakar ngaku, saya. Saya sudah sedekah, saya.
Siapa yang sudah ngasih makan orang miskin? Saya. Yang sudah ziarah akan mengunjungi orang sakit? Saya. Kata Rasulullah, "Majtama'a hadhihi al-a'malu fi syakhsin illa dakhala al-jannah." Kama qala Rasulullah. Tidaklah berkumpul amal-amal ini dalam satu hari kepada diri seseorang, melainkan dia akan masuk surga. Abu Bakar radhiyallahu anhu. Sehingga ikhwas sekalian, amal-amal ini bukan amal-amal baru. Semua adalah amal-amal yang lama. Akan tetapi kita berusaha untuk mengerjakan semampu kita. Tidak semua orang dimudahkan untuk mengerjakan semuanya. Bahkan Imam Malik rahimahullah, atau tahu Imam Malik, ahli hadis, ulama besar, memiliki pengajian dan banyak muridnya. Bahkan murid-muridnya itu diceritakan oleh muridnya, kita di majelisnya Imam Malik itu nggak berani noleh. Karena apa? Karena Imam Malik betul-betul orangnya memiliki haibah, wibawa yang tinggi sekali. Ketika kami di majelis Imam Malik, kami nggak berani noleh, apalagi ngomong, nggak berani sama sekali. Bahkan wakana as-salatin yahabu, bahkan para penguasa merasa sungkan dan canggung di hadapan Imam Malik rahimahullah. Imam Malik sudah seperti ini dikasih surat teguran oleh salah seorang yang suka jihad. Bukan suka jihad, suka ibadah. Nah, kirim kepada Imam Malik, antum ini melupakan diri antum sendiri. Sibuk ngurusin murid-murid antum sendiri lupa tahajudnya, lupa puasanya, lupa sholatnya. Kata Imam Malik rahimahullah, semua orang dimudahkan untuk melaksanakan kebaikan. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kemudahan seorang untuk mengerjakan amal sebagaimana Allah memberikan rezeki. Aku tidak merasa bahwa apa yang aku lakukan ini lebih rendah dari yang kau kerjakan. Dan saya berharap semua yang kita kerjakan sama-sama mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan memang demikian. Ada yang dimudahkan oleh Allah untuk puasa. Ada yang dimudahkan oleh Allah untuk sedekah. Sedekah itu tahu butuh modal ya. Kalau puasa tidak butuh modal. Nah, sahur nggak harus banyak-banyak, yang penting sedikit aja sudah cukup gitu. Nanti yang lapar dia sendiri ya. Nah, tapi yang jelas tidak banyak modalnya. Sedekah untuk orang yang mampu. Salat tidak semua orang kuat untuk berdiri lama. Ya, apalagi jihad. Ya, modal siap-siap mati. Gitu. Coba sekarang pulang kampung ingin membawa hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kullu bid'atin dhalalah. Yang nyuruh antum menyampaikan hadis itu pertama ya siapa? Nah, datang ke kampung kalau ada kesyirikan, itu perhatikan dulu kesyirikannya, jangan langsung bid'ah. Orang nggak mau dengan antum, gitu ya. Jadi istilahnya hikmah itu atau bijaksana itu ya tahu kondisi. Makanya Syekh Utsaimin rahimahullah beliau mengatakan, dai yang punya basirah, yang punya pengetahuan ketika akan berdakwah harus tahu apa yang didakwakan, siapa yang akan didakwahi, dan cara berdakwah. Itu semua harus diketahui. Baik, ikhwas sekalian, beberapa amal yang disarankan dan sering kita mendengarnya di bulan Ramadan adalah hal-hal yang insya Allah kebanyakan kita juga telah mengerjakannya. Akan tetapi ini kita jadikan sebuah pemicu. Mumpung anak 3 pekan lagi bismillah kita akan menghadapi bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan kita sampai bulan Ramadan. Yang lebih dari itu kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita mendapatkan taufik untuk memanfaatkan Ramadan ini. Yang pertama seperti kita ketahui adalah puasa. Puasa firman Allah Al-Baqarah ayat 183 antum sudah hafal. Nah, dibaca dan sengaja menyambut bulan Ramadan bacanya itu. Nah, kemudian antum tahu bahwasannya Rasulullah SAW menyatakan dalam hadis yang sahih dari Bukhari, "Man lam yada' qawla az-zuri wal 'amala bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu." Barang siapa yang belum bisa meninggalkan perkataan buruk, dusta, keji, Allah tidak butuh dengan puasanya. Meninggalkan minum dan makannya Allah tidak butuh. Ini sudah sering kita dengar. Kita lihat ya sekalian bagaimana para ulama salaf menerapkan tuntunan dan hadis-hadis tersebut. Disebutkan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu setiap datang bulan Ramadan beliau khutbah. Kemudian beliau mengatakan,
Jangan sampai di antara kalian ada yang mengatakan in shoma fulanun asum. Kalau fulan puasa, saya ikut puasa. Wa in aftara uftir. Kalau dia nggak puasa, saya ikut nggak puasa. Kemudian beliau mengatakan dalam sebuah khutbahnya, walaysa siyamu minat ta'ami wasyarab, walakinnahu minal kadhibi wal batili wal lahu. Kata Ali bin Abi Thalib dalam khutbahnya, dan Umar bin Khattab pernah juga dinukil perkataan beliau. Kata Ali bin Abi Thalib, tidaklah puasa itu sekedar meninggalkan makan dan minum, akan tetapi yang namanya puasa adalah meninggalkan setiap kebohongan, kemudian kebatilan dan lahu. Lahu itu apa? Sia-sia. Lahu itu adalah sia-sia. Kita mendapati kebanyakan kita ketika kesulitan mengalami puasa mencari acara yang tidak berat biar segera maghrib, kan gitu. Kalau orang kampung dulu namanya nyari maghrib di jalan. Nah, anak-anak kecil main monopoli nggak terasa. Tapi orang-orang besar main catur itu masih suka gitu. Kalau nggak nonton sinetron, ya. Yang punya TV nggak ada panggilan nonton sinetron dulu biar tahu-tahu maghrib gitu. Ini ikhwas sekalian merupakan puasanya orang yang musiman. Ya. Jadi puasanya Ramadan kosong gitu ya. Selain Ramadan puasa. Nah, selesai. Nah, Ramadan Karim itu maksudnya banyak orang yang infak gitu ya. Dari permen. Nah, jadi ikhwas sekalian, kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dan juga Umar bin Khattab, beliau berdua mengatakan bahwa puasa tidak hanya sekedar menahan lapar dan dahaga, akan tetapi lebih dari itu, menahan diri dari dusta, kemudian dari kebatilan, termasuk juga dari perkara yang sia-sia. Kata salah seorang tabi'in yang bernama Mujahid, beliau mengatakan, khoslatan man hafidhahuma salima lahu siyam. Dua sifat, dua perbuatan yang bisa dijaga, jangan sampai kelakon, kata orang Jawa, jangan sampai terlaksana dua hal ini, maka dia berhasil dan sukses dalam puasanya. Apa kata beliau? Dua perbuatan yang bisa merusak puasa: al-ghibah wal kadhib. Ngerasani, membicarakan kejelekan orang lain dan berdusta. Ikhwas sekalian, tidak terlalu panjang lebar kita membahas. Namanya ghibah itu jelas ya. Ghibah ngerasani atau mempergunjing orang lain. Itu dalam hadis Nabi SAW. Tidak usah rumit-rumit. Dalam hadis sudah disebutkan, ghibah itu adalah dzikruka akhaka bima yakrah, menyebutkan sesuatu yang kalau orang yang diperbincangkan tidak suka. Itu namanya ghibah. Apa maksudnya? Kata sahabat, ya Rasulullah, kalau seandainya saya jujur, memang orang itu jelek. Ya itu ghibah itu kayak gitu. Kata Rasulullah SAW, ghibah itu kalau memang benar kalian rasani orang itu jelek, maka orang itu jelek. Itu namanya ngerasani atau ghibah. Kalau enggak benar itu namanya tuduhan. Nah, kata Rasulullah, fitnah. Ya, fitnah kayak gitu. Nah, itu kata Rasulullah SAW. Kalau sekalian, orang yang semakin bijaksana dalam mengambil sikap adalah orang yang berhati-hati dalam perbicaraannya. Berhati-hati sekali. Semakin banyak ilmunya, semakin berhati-hati dalam bertutur kata. Lisan ini mudah. Kalau tidak disibukkan dengan membaca Al-Quran, zikir kepada Allah, akan sibuk pada yang lain. Bahkan perkara yang mubah, perkara yang boleh, bisa terjerumus ke dalam perkara yang haram kalau tidak hati-hati. Makanya di antara para sahabat, mereka lebih memilih tinggal di rumah daripada ngobrol. Karena nanti kalau ngobrol, pertama ngobrolin kajian, lama-kelamaan yang diobrolin orang yang nggak datang, atau datang tapi bikin onar, atau datang kemingguan, semua diomongkan. Ya benar itu ghibah itu kayak gitu. Nah, ghibah itu kayak gitu. Bahaya sekali. Ini yang sudah ngaji yang kita ajak berdialog ya. Sebenarnya bahwa ghibah itu banyak sekali orang yang tidak selamat. Nah, karena yang akan Mujahid, seorang tabi'in murid dari Ibnu Abbas, beliau mengatakan kalau dua hal ini antum bisa selamat, puasanya selamat. Ya.
Yang satu ghibah, yang satu kadhib. Kadhib sudah nggak usah dibahas. Bohong itu na'udzubillah. Wallahi muskilah. Wallahi bohong lagi. Subhanallah. Nah ini ikhwas sekalian. Di antara yang dimungkin kata Abu Dzar Al-Ghifari, seorang sahabat, "Idza kana yaum shaumika fatahaffaz mastata'ta." Kalau kamu sedang puasa, usahakan kamu menjaga diri sebisa mungkin. Seorang murid Ibnu Abbas ketika disampaikan pesan seperti ini, yang namanya Khalid bin Qais, "Idza kana yaum shaumihi dakhala wa lam yakhruj illa lis-shalah." Kalau beliau puasa, ini murid dari Abu Dzar Al-Ghifari, Khalid bin Qais. Beliau kalau puasa, beliau akan masuk rumah, nggak keluar kecuali untuk sholat. Ketemu orang itu ngomongin enak sekali. Dzikrullah syifa wa dzikrun nasi da, kata seorang ulama. Mengingat Allah adalah obat, tapi mengingat orang ini penyakit. Oleh karena dalam riwayat seorang tabi'in Abu Mutawakkil, beliau cerita juga bahwa Abu Hurairah radhiyallahu anhu wa ashabahu karena idza shamu jalasu di masjid. Mereka apabila melaksanakan puasa, mereka lebih suka duduk di masjid. Meskipun kadang-kadang orang datang ke masjid yang ngobrolin mobil, ngobrolin HP, Android segala macam, WhatsApp di masjid itu. Assalamualaikum. Anda bayangkan orang zaman sekarang kayak gitu kan, bukan diri kepada Allah. Tapi itu masih lebih mending daripada yang di pasar, di luar, atau sana kemari. Nah, syukur-syukur di masjid baca Al-Quran. Dan kita alhamdulillah ketika bulan Ramadan atau bulan haji atau beberapa hari-hari Asyura, kita dapatkan terutama di lingkungan baik seperti ini, kita lihat kaum muslimin memanfaatkan untuk membaca Al-Quran lebih dari hari-hari biasanya. Jadi jarang sekali kita dapatkan di Indonesia. Mudah-mudahan ketika kita tinggal di sini ada semacam warna baru pencerahan untuk ibadah kita. Datang ke masjid baca Al-Quran, senajan atau meskipun kita hanya ikut-ikutan ngaji nggak enak gitu ya, ngaji nggak apa, akan tapi kan enak ngaji gitu. Nah, niatnya diperbaiki, loh niatnya nggak benar, perbaiki waktu ngaji, perbaiki, tidak masalah. Karena para ulama mengatakan niat dalam amal adalah niat yang selalu tajdid, diperbaharui. Pertama nggak benar, benerin di belakang, tidak ada masalah. Seperti itu, nah sekalian. Kemudian ikhwah, di antara nasihat Imam Nawawi rahimahullah, ini khusus masalah ghibah kita tekan aja ya, soalnya ghibah ini banyak kan kita nggak bisa selamat. Bulan Ramadan, di luar bulan Ramadan ghibah itu tidak boleh, apalagi di bulan Ramadan. Kata Imam Nawawi rahimahullah, layan bagi alladhi yanbaghi an ya'malahu likulli muslim idza sami'a ghibata muslim. Kalau misalnya dia mengatakan yang pantas untuk dilakukan seseorang ketika mendengarkan ada saudaranya menghibahi atau mempergunjing orang lain, an yaruddaha wa yasjura qailaha, hendaklah dia membantah, menolak atau betul-betul memberikan teguran keras. Fa illam yanzajir bil kalam zajarahu biyadi, kalau ngomong enggak mempan diingatkan dengan tangan. Fa'ilam yastati' bil yad wala bil lisan, kalau dia nggak mampu untuk memberikan teguran pakai mulut apalagi pakai tangan, nggak mampu dia, apa kata beliau? Faraqa dzalikal majlis, minggir, nggak usah ikut majelis. Kita sedang ngobrol dan ini nggak sengaja, biasanya orang-orang lagi sama-sama asinan datang ke masjid, lagi suntuk, bosan kayak gitu, ketemu orang Indonesia di masjid, ngobrol. Ternyata dalam obrolan sedang mengobrolkan orang lain. Kalau seandainya dia canggung untuk mengingatkan, puasa nih, masa ngobrolin. Kalau nggak mampu untuk ngomong seperti itu, karena yang ngobrolin kebetulan jenggotnya lebih panjang gitu. Nah, misalkan apa aja ya, misalkan seperti itu. Mendingan jenggotan tapi nggak ghibah, udah. Yang mending jenggotan dan tidak ghibah, gitu ya. Nah, yang berjenggotan dan jenggotnya dipanjangkan. Rasulullah SAW jenggotan, Abu Bakar juga jenggotan. Ya, memang para sahabat juga jenggotan. Kita bangga dengan tampil seperti para ulama. Baik, kata Imam Nawawi rahimahullah, mendapatkan majlis yang seperti itu, kita nggak mampu untuk amal ma'ruf nahi munkar, faraqa dzalika majlis, tinggalkan majlis. Baik, ikhlas sekalian, ini adalah salah satu gambaran puasa para ulama.
Baik, kemudian ikhwas sekalian, yang sering kita kerjakan di bulan suci Ramadan adalah melaksanakan sholat. Sholat ini adalah sebuah urusan yang kelihatannya sepele. Kenapa sepele? Karena tidak ada modalnya. Sholat nggak usah bayar. Masuk masjid waktu sholat sepanjang apapun nggak ada orang yang nuntut. Sholatnya kelamaan bayar. Kata ikhwas sekalian, sholat itu membutuhkan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau seorang sahabat yang sedang butuh saja, mereka sampai protes ketika imamnya kepanjangan, lalu orang yang tidak biasa sholat diimami dengan imam yang panjang, bacaannya panjang, bagaimana? Ini membutuhkan kebiasaan. Rasulullah SAW mengatakan, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang melaksanakan qiyamul lail, tahajud, sholat malam, tarawih, semuanya sama. Loh, kalau di Mekah, di Madinah ada tarawih nanti malam tahajud, itu sama aja, hanya penamaan saja. Makanya dalam hadis tidak ada sholat tarawih, tidak ada. Karena penamaan itu baru ada setelah para ulama ingin memahamkan yang gampang. Wa'illah penamaan di zaman Nabi SAW jadi qiyamul lail itu. Mangko Ramadan maksudnya ya sholat tarawih itu. Nah, kata Rasulullah SAW, barang siapa yang sholat malam tujuannya adalah iman, karena tauhid, karena ingin mendapatkan pahala Allah dan juga mengharapkan ridhonya, maka ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, akan diampunkan dosa yang telah lalu. Kita lihat bagaimana para ulama menerapkan sholat malam. Disebutkan oleh salah seorang sahabat As-Sa'id bin Yazid radhiyallahu anhu, beliau menceritakan, amara Umar Ubay bin Ka'ab wa Tamim ad-Dari an yusalli bin nas bi 11 raka'atan. Kata Sa'id bin Yazid, Umar bin Khattab ketika menjadi khalifah memberikan tugas kepada qari'nya para sahabat Ubay bin Ka'ab dan Tamim bin Aus ad-Dari, duanya untuk tidak mesti duet, tapi gantian mengimami para sahabat untuk melaksanakan sholat 11 rakaat. Kemudian kata beliau, wa kana al-qari'u yaqra'u bil-bi'in, dan salah satu dari qari' itu atau imam kami itu membaca bacaan dalam satu rakaat sampai ratusan ayat. Sampai ratusan ayat. Wa kunna na'tamidu 'ala al-'asha min tulil qiyam, dan kami sampai pegangan tongkat karena panjangan sholatnya. Kami kan nggak kabur itu, nggak kayak orang Indonesia pertama semangat, habis itu mundur lagi semuanya. Kemajuan. Kita bayangkan, sholat 5 waktu saja nggak pernah, apalagi sholat tarawih. Ya pertama aja orang sholat tarawih dia nggak tarawih enak. Saya pernah mendengarkan ada seorang sopir bis yang mengatakan, wah entar lagi Ramadan, sepanjang usia saya ini sopir bis nggak mungkin 15 tahun. Nah, sopir bis rata-rata minimal 25 tahun, tapi nyatanya enggak. Waktu itu saya usianya sekitar itu, tapi umur dia lebih tua dari saya. Dia mengatakan selama umur hidup saya tidak pernah puasa Ramadan full. Nggak berapa lagi kayak agak ta'assur gitu, agak kayak prihatin, tapi ada yang seperti itu. Yang nggak puasa juga ada. Kata orang puasanya puasa kendang. Kendang ya. Awal akhir, bolong tengahnya. Ada yang seperti itu. Nah, sholat tarawihnya gimana? Sholat wajibnya tidak. Lalu bagaimana sholat tarawih? Oleh karenanya ini yang perlu digarisbawahi. Semua ibadah ini kita akan sebutkan bagaimana beberapa amal, akan tetapi secara kesimpulan orang yang akan beribadah harus diperhatikan yang wajib sebelum yang sunnah. Ar-Raghib al-Asfahani mengatakan, man syaghalahul mafruḍ 'anil mandub fa huwa ma'dzur. Orang yang disibukkan dengan yang wajib dan yang sunnah, sibuk mengerjakan yang wajib sampai yang sunnah nggak kelakon, nggak terkerjakan, ma'dzur, dimaklumi. Akan tapi man syaghalahul mandub 'anil mafruḍ fa huwa makruh. Orang yang terlupakan dari yang wajib kata yang sunnah, dia tertipu. Kenapa dia nggak sholat subuh berjamaah, tadi malam terawehan sampai kecapean? Padahal dia nggak pernah sholat. Tarawih jadi alasan. Bayangkan, sholat setahun sekali jadi alasan juga sholat jamaah. Ini pernah terjadi di zaman sahabat, tapi sahabat juga sering sholat jamaah. Cuma kebetulan ketiduran.
Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah beliau kehilangan seorang sahabat yang bernama Sulaiman ibn Abi Hamzah. Nah, beliau mengatakan, di mana ya Sulaiman? Kok nggak datang? Akhirnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika pagi hari ini sholat subuh nggak ada Sulaiman. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu datang ke pasar. Nah, rumahnya Sulaiman ini antara masjid dan pasar. Ketemu sama ibunya Sulaiman, namanya Syifa. Kata beliau, anak nggak lihat Sulaiman di sholat subuh. Kemudian kata ibunya, kana yaqumu minan lail fa ghalabathu 'ainah. Dia tadi malam sholat tahajud sampai kecapean ketiduran. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, lebih baik saya tidak sholat malam, tapi saya nggak ketinggalan sholat subuh. Ini mereka adalah orang-orang yang bukan berarti Umar bin Khattab nggak sholat malam. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sholat malam sampai setengah malam pertama. Setelah itu dibangunkan keluarganya. As-shalah, as-shalah, ayo sholat. Kemudian beliau membaca firman Allah, wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. Perintahkan keluarga untuk sholat dan sabarlah dalam memerintahkan keluarga untuk sholat. Dan salah seorang syekh kita, guru tafsir di Jamiah, mengatakan memerintah anak untuk sholat itu lebih susah daripada memerintah untuk hal yang lain. Ayo, berikan ini jalan. Ini disuruhkan kamu jalan. Tapi suruh sholat susah. Tantangannya susah. Makanya Allah mengatakan wastabir 'alaiha. Sabar dalam memerintah anak untuk sholat. Nah, apalagi yang diperintahkan anak. Kalau diperintahkan orang lain gampang, ya kan? Kalau diperintahkan ayo sholat, kelihatannya dia sholat terus. Nah, yang kelihatan yang bagus. Kalau anak melihat bapaknya penjilat di rumah ya, pencilaannya kelihatan di rumah ya. Bapaknya nggak ngaji, bapaknya juga sholatnya ketiduran. Nyuruh sholat, bapaknya nggak sholat, gimana? Ini harus sekalian. Oleh karenanya memerintahkan anak untuk melaksanakan sholat itu lebih susah daripada memerintahkan orang lain, terutama selain sholat. Ikhwas sekalian, ini masalah yang mulai di bulan Ramadan. Dan tentunya ikhwas sekalian, tidak mesti orang yang tidak mampu untuk sholat panjang akhirnya tidak sholat sama sekali. Tetapi sholat semampunya. Kalau memang tidak mampu untuk membaca 100 ayat, baca surat-surat pendek tapi yang tartil, tapi yang tenang sholatnya, tumaknina, rukuknya, sujudnya. Dan ini sudah merupakan pendapat jumhur ulama. Jumhur ulama mengatakan bahwa tumaknina merupakan rukun sholat. Sebagian mazhab mengatakan tidak. Sebagian mazhab seperti rukuk misalkan, habis rukuk tidak penting. Ini sebagian mazhab. Ini mazhab, ada sebagian mazhab yang terkenal. Tapi kita tidak ambil karena bertentangan dengan sunnah Nabi SAW. Seperti mereka setelah rukuk, sami Allahu liman hamidah. Kalau jumhur ulama harus dijeduh kan? Mereka mengatakan yang penting mujarradul rafa. Kalau sudah mengangkat sudah sah. Sami Allahu liman hamidah langsung turun lagi. Mungkin sering lihat. Nah, dan itu mereka pegangi karena mazhab. Nah, yang lebih parah dari itu, Allah. Asyadun nasi sariqatan alladhi yasriqu fi salatihi. Orang yang paling keras, paling jelek dalam pencuriannya adalah orang yang mencuri dalam salatnya. Itu dalam hadis. Gimana orang yang mencuri dalam salatnya? La yutimmu ruku'aha wa sujudaha. Dia tidak menyempurnakan rukuk dan sujudnya. Kira-kira gimana kalau kita dapat orang yang salatnya seperti itu? Dinasihati ya. Salat seperti ini bisa jadi tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu main-main. Bayangkan salat yang banyak itu semuanya kayak gitu. Wah, tiap tahun, wah semua orang, tiap tahun semua orang kayak gitu. Diingatkan kamu baru ngaji sudah mau mengingatkan ya. Antum berani jadi imam besok diusir. Gak usah besok, sekarang maghrib 2 rakaat cukup. Orang kampung biasanya baca dari alam tol kayak al buka sampai surat An-Nas. Rakaat pertama, rakaat keduanya kulhu semua. Kan? Sholatnya diantum seperti itu. Nah, kita latihan di sini ya, mas sekalian. Kalau antum kebetulan lagi umroh, antum juga sabarkan. Saya sabar bisa menunggu pesawat, misalkan check-in bisa. Karena saya cari nafkah ibadah, iya sudah tidak apa-apa. Tapi coba sholat di Masjidil Haram 23 rakaat, 1 rakaatnya 1 halaman. Sabar, sabar.
Dia alhamdulillah ya imam orang Arab, enak bacanya. Kalau di kampung bacanya kayak gitu. Nah, tapi yang itu untuk latihan. Untuk latihan bagaimana antum sholatnya biar enak, biar khusyuk, sempurna. Ini yang kita harapkan betul-betul kita akan mendapatkan sholat yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang penting diterimanya. Ya, kata salah seorang ulama, al-khawfu 'ala al-'amali alla yataqabbal ashaddu min al-'amal. Ini kalau nggak salah perkataan Hasan al-Basri rahimahullah. Khawatir agar amalan ini tidak diterima itu lebih penting, lebih kuat daripada khawatir tidak beramal. Orang tidak beramal semua tahu itu jelek. Tapi ketika orang sudah beramal tapi tidak merasa aman untuk diterima atau tidak, ayatnya banyak. Banyak orang yang seperti itu. Sehingga beliau mengingatkan bahwa untuk khawatir agar amal ini tidak diterima oleh Allah SWT itu lebih parah, lebih kuat daripada seorang khawatir tidak beramal. Yang nanti saya tidak beramal. Nah ini gampang, banyak orangnya seperti itu. Ikhwas sekalian, yang lebih dianjurkan adalah seorang mengikuti pelaksanaan sholat tahajud sampai selesai. Kata Rasulullah SAW dalam hadits yang sahih, innahu man qama ma'al imam hatta yansharif kutiba lahu qiyamul lailah. Sesungguhnya orang yang sholat bersama imam sampai selesai, dia akan dituliskan pahala sholat semalam suntuk. Dan ini lebih afdal. Para ulama membahas seperti ini. Jadi Syekh Abdul Muhsin Abbas, bin Baz, Syekh Utsaimin, rahimahullah. Syekh Abdul Muhsin yang saya pernah dengar itu lebih afdal daripada sebagian orang mengatakan saya witir sendiri di rumah. Sholat misalkan sama imam, kemudian selesai dari 8 rakaat atau 20 rakaat keluar, nanti saya pengen witir sendiri di rumah. Ya enggak apa-apa, akan tetapi selesai bersama imam itu yang ada pahala lebih utama. Ini yang hal berikutnya. Kemudian di antara sedekah, kita tahu bahwa tidak semua orang dimudahkan untuk sedekah. Akan tetapi ikhwas sekalian, sedekah semuanya sudah tahu bagaimana fadilah, keutamaan, keistimewaannya, bahwa Rasulullah SAW menyatakan as-sadaqata tudfi'ul khati'ata kama yudfi'ul ma'un nar. Sedekah ini bisa memadamkan dosa sebagaimana api akan memadamkan air bisa memadamkan api. Akan tetapi tidak mesti orang yang sedekah adalah orang yang kaya. Bahkan tidak semua sahabat ketika diperintah Rasulullah SAW untuk sedekah mereka memiliki uang. Diceritakan dalam sebuah riwayat, Abu Mas'ud Al-Badri radhiyallahu anhu, beliau menceritakan ketika mereka dalam keadaan miskin tapi ada perintah sedekah. Apa yang beliau katakan? Amarna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bis-sadaqah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami untuk sedekah, tapi dia tidak punya uang. Apa yang dikatakan? Fa yanqalibu ahaduna yatahamal hatta yajida muddan. Hatta yajida bil mudd. Salah seorang dari kami kemudian kerja mengikul barang sampai bisa dapat upah 1 mud. 1 mud cuma 1 biji kurma atau apa yang bisa disedekahkan. Wa in kana li ahadihim al-yawma 100,000. Orang yang seperti ini sekarang sudah kaya raya, tapi dulu ketika diperintahkan Rasulullah SAW dia tidak punya apa-apa. Akhirnya dia tahamal, jadi kuli, angkat sampai dia dapat upah, sampai dia bisa bersedekah. Ini ceritanya Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Jadi orang sedekah itu tidak mesti harus kaya dulu. Nanti kalau sudah kaya saya akan sedekah. Bahkan betapa banyak orang yang kaya sedekahnya mikir-mikir gitu. Baik, Allah Subhanahu wa taala tidak akan menilai 1 real, 100 real, 100.000 real. Mungkin sebagian kita dimudahkan Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan sedekah. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala akan melihat bagaimana nilai sedekah itu yang kita berikan. Bahkan dulu pernah kita ingat seorang guru kita, ketika kita memberikan sedekah tiap hari, misalkan 100 rupiah, bisa jadi itu lebih baik daripada 1 bulan sekaligus dirapel sehari cuma sedekah sekali 3.000 atau 30.000. Kenapa? Karena orang setiap akan memberikan sedekah niat sambil sedekah, niat sambil sedekah, niat sambil sedekah, niat tak pahala, niat tak pahala. Lalu bagaimana dengan amalnya lagi, tambah pahala lagi, dan terus setiap hari seperti itu.
Nah, itu jangan bayangkan, oh gaji saya nggak cukup untuk sedekah, cukup saja kalau kita mau. 1 rial itu sebuah nilai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kasih. Dan termasuk yang ditekankan khusus di bulan Ramadan, kita berusaha memberikan orang makanan buka puasa. Tadi bagaimana orang Saudi ya, istilahnya kita yang sering dengar orang Saudi sangat gajinya, orangnya kejam, tapi begitu datang bulan Ramadan rebutan untuk ngasih. Coba kita ikuti gaya mereka saja. Di kampung kita kan justru orang rebutan cari jaburan atau buka bersama. Buka bersamanya gratis mana? Gitu. Antum coba sekarang sudah lama di sini mempraktekkan satu kebaikan saja, meskipun cuma sekali. Kirim, ya kan, 10 rial jadi berapa? 3.000, 30.000, 30.000 dibelikan es campur dapat 5 bungkus. Ya. Kasih aja orang yang ada di masjid, karena rata-rata di masjid tidak ada buka bersama. Kasih aja muadzin, ini untuk buka lah ya. Kemudian itu jalan di lampu merah. Nih, sekarang di lampu merah kan banyak orang jualan-jualan. Atau enggak jualan, Pak gratis nih untuk buka. Paham itu? Gampang kan? Tafsir shaim itu gampang. Man fattara shaiman kana lahu mithlu ajrihi. Khairu annahu la yanqus min ajri shaim syai'an. Kata Rasulullah, barang saya memberikan buka orang yang puasa, dia dapat pahala orang yang puasa tanpa mengurangi pahala orang yang puasa itu sendiri. Tadi soal. Nah, kita lupa atau kita kembangkan, bukan kita lupa. Dulu kita kebiasaan cari tempat buka bersama yang gratis, sekarang kita pengen membuka lahan. Di Masjid Nabawi itu orang sudah kapling-kaplingan, orang tukaran dijual. Ini tempat saya, tempat kakek saya di sini. Di Indonesia tempat kosong gitu. Coba antum hanya sisihkan saja berapa, itu akan luar biasa. Siapa tahu orang kamu akan ikut-ikutan, antum dapat pahalanya terus ngalir. Ini namanya sunnah hasanah. Bukan bid'ah hasanah ini sunnah hasanah. Antum sumbangkan uang paling 10 rial 30.000. Orang banyak bertubi-tubi, nyumbang ke masjid untuk mengadakan buka bersama. Nah, berarti yang memang gajinya banyak gitu ya. Mudah-mudahan tidak ketinggalan. Para sahabat tidak iri ketika melihat orang kaya. Akan tetapi mereka iri melihat amalnya orang kaya. Ini sudah jam 11. Baru pakai amal. Dari acara saya sekalian, seandainya memang ada makalahnya, ini saya baru, tapi kebetulan saya tidak menulis makalah. Tapi yang jelas saya sekalian, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menuliskan kita sebagai orang yang berhasil, orang yang sepakat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sahih atau benarnya amal, dan kita dapat mempersembahkan Ramadan yang lebih baik dari bulan-bulan sebelumnya. Allah Ta'ala a'lam wa bermanfaat. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Sebelumnya ada pertanyaan pertama. Mohon penjelasan apa dan siapa? 1. Salafi, 2. Wahabi, 3. Aswaja. Mengapa di antara mereka selalu berselisih satu sama lain? Baik sekalian, kita berbahas siapakah Salafi, siapa Wahabi, dan siapa Aswaja. Tapi yang lebih penting dari itu adalah nama tidak penting. Akan tapi yang penting adalah siapa yang lebih cocok dengan sunnah Rasul SAW. Kan demikian, ya kan? Atau ada orang yang mengatakan ahlu sunnah adalah saya, yang lain bukan ahlu sunnah. Saya adalah salafi, yang lain bukan salafi. Ini tidak penting. Yang penting adalah siapa yang lebih cocok kepada sunnah Nabi SAW. Itulah ya benar. Baik, terkait dengan penamaan salafi, salafi adalah orang yang ingin mengikuti jejak salafus saleh. Siapa salafus saleh? Salafus saleh adalah 3 generasi pertama umat ini. Di dalam hadis Nabi SAW dikatakan, khairul ummati qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik generasiku, kata Rasulullah SAW, adalah generasi ini, yaitu para sahabat, generasi murid mereka, para tabi'in, generasi muridnya lagi, yaitu tabi'ut tabi'in. Nah, mereka orang-orang yang dikasih gelar dan dijulukan salafus saleh.
orang yang ingin menerapkan Quran dan hadis dengan pemahaman salafus saleh itulah salafi. Perkara orang ini salafi atau bukan itu tidak perlu menyematkan ini saya salafi, tidak perlu ya, karena memang tidak ada kartu anggota ya. Sehingga kalau ada orang menerapkan Quran dan hadis sesuai dengan pemahaman salafus saleh, ulama dari kalangan sahabat, tabi'in dan tabi'in, ialah salafi sejati. Kalau ada orang tidak seperti itu berarti dia bukan salafi, sekalipun dia ngaku-ngaku atau untuk banyak mengatakan salafi adalah orang itu. Ini agak penting. Dan salafi sama maknanya dengan ahlus sunnah wal jamaah. Ahlus sunnah wal jamaah adalah orang yang mengikuti sunnah Nabi sekaligus menerapkan metode salafus saleh. Tidak ada bedanya. Ahlus sunnah wal jamaah sama dengan yang kita sampaikan. Salafi adalah orang yang seperti ini. Dia ngaku atau tidak ngaku, dia diakui atau tidak diakui. Ahlus sunnah wal jamaah demikian. Saya ngaku ahlus sunnah wal jamaah, buktinya apa? Kalau memang dia membuktikan dengan kesesuaian sunnah Nabi, berarti dia ahlus sunnah. Kalau tidak, maka tidak. Kalau ada sekarang orang yang mengaku aswajah ahlus sunnah wal jamaah adalah kami, ini banyak yang mengatakan. Asli warga Jawa. Nah, asli Jawa itu lain lagi. Ya. Jadi orang yang mengaku ahlus sunnah tapi dia tidak menerapkan sunnah, tidak ada manfaatnya. Wahabi apa? Wahabi ini adalah gelar ya, atau penyematan yang diberikan oleh orang-orang yang tidak suka dengan dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Oleh karenanya orang yang mengatakan ini Wahabi ini tidak rata-rata menyematkannya dengan tidak suka. Ini Wahabi. Nah, kalau dengan senyum jangan ini Wahabi itu ya. Oleh karena itu sekalian kita sampaikan tadi bahwa orang yang ingin mencari kebenaran tidak perlu mencemaskan nama siapa salafi, siapa wahabi, siapa aswaj, akan tetapi mana sunnah Nabi SAW kita ikuti. Kata Ali bin Abi Thalib, "I'rifil haqqa ta'rif ahlahu." Ketahuilah kebenaran, engkau akan tahu siapa orang yang benar. Baik.